Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pagi ini kami sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah timur Pulau Jawa, atau lebih tepatnya ke arah Banyuwangi. Dan ini adalah penampakan parkiran hotel di tempat kami menginap tadi malam. Nama hotelnya adalah Raden Wijaya and Convention Hotel yang berada di Jalan Raden Wijaya, Kota Mojokerto. Dan untuk penampakan kamar hotelnya lebih kurang seperti ini teman-teman. Ruangan kamarnya itu cukup bersih, dan di kamar mandi kita disediakan handuk, peralatan mandi seperti sabun, odol, sikat gigi, dan juga ada air panasnya ya teman-teman. Kami memesan kamar dengan bed ukuran king size ya teman-teman. Ini biasa kami lakukan ketika kami touring bertiga. Jadi kita bisa memanfaatkan besarnya kasur untuk tidur 3 orang itu. Dan di kamar ini juga disediakan sofa, kemudian colokan listrik tentu saja untuk pencasan peralatan komunikasi kami, handphone dan lain sebagainya. Dan yang paling utama itu adalah kopi, teh, dan juga water heaternya. Jadi kita disediakan pemanas untuk minum kopi. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini kami udah di Mojokerto, melanjutkan perjalanan menuju ke Banyuwangi, ke ujung Jawa. Di Mojokerto pagi ini cukup sepi karena masih Idul Fitri hari pertama. Sekarang pukul 7 pas kami berangkat dari hotel ya Raden Wijaya. Hotelnya bagus, pelayanannya mantap. Itu bintang 3 ya, bintang 3, tapi keren. Kita puas nginap di sana. Dan sekarang kita mau ke Baluran, tapi nggak tahu nih apakah dia open hari ini, karena hari ini adalah hari pertama Lebaran yang pemerintah ya. Kalau yang Muhammadiyah sudah dari kemarin. Oke teman-teman, ini kita masih di Mojokerto. Kalau jarak kita udah menempuh 754 km dari Bekasi. Oke teman-teman, untuk sementara itu dulu di edisi kita mudik ke kampung orang. Pagi ini cuaca Mojokerto adem banget, sejuk. Insya Allah cuaca cerah sampai kita ada penginapan, udah pesan penginapan nggak jauh dari penyeberangan. Kita lihat nanti deh apakah masih bisa nyebrang, karena ternyata kemarin kita lihat di Instagramnya ASDP ya Pak ya, itu ada budget tiketnya per hari untuk nyebrang ke Bali. Ya mudah-mudahan aja kita dapat jatah. Untuk bahan bakarnya semalam kita udah ngisi full, 2 motor itu 86 ya Pak, 86 pakai Pertamax. Orang Mojokerto yang nonton video kami yang nggak sempat pulang, mudah-mudahan dengan menonton video sedikit banyak terobati ya. Kotanya peace, kata ibunya Safa. Peace, coba Safa ke depan dong biar bisa lihat. Settingannya masih seperti awal, box pakai, bukan box sih, bagnya pakai Motowolf 66 liter karena bawaan kita cukup banyak untuk 3 orang, dan pakai matras untuk alas. Kadang kita istirahat di masjid nggak ada alasnya, jadi kita pakai matras. SPN Polda Jatim. Oh iya. Oh, anak-anaknya lagi tuh. Oh ini lagi sholat id. Untuk sampai ke Banyuwangi kita butuh waktu, estimasinya Google Map itu sekitar 7 jam. Dan dari gaya kita berkendara yang nggak pernah
buru-buru, santai aja. Itu biasanya per 2 jam kita istirahat 1 jam. Jadi jikalau menurut Google Map estimasinya 7 jam, bagi kami itu jadi 10 jam. Insya Allah lancar. Bismillah, kita sampai di Banyuwangi. Pacet, Trawas, Ngoro, Malang, Surabaya. Malang, Pacet. Kita ke kanan. Kita ke Malang. Surabayanya ke kiri. Iyalah bener. Kita ke kanan, Fa. Ya. Ya, kita arah Malang. Ini bukan kita lewat Malangnya ya. Ini jalan ini bisa ke Malang gitu loh. Kita arahnya ke sana. Nanti Malang itu pasti ada pertigaan atau itu beda arah kita. Di kiri, Fa. Ya. Ini jalannya banyak tambalan. Tuh. Di belakangnya juga ada, Fa. Jadi ada 3 nih. Oh, Masya Allah. 1 itu kayaknya aktif. Yang di belakangnya aktif. Karena cadasnya kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan dari kamera ya. Ini cakep banget asli. Masya Allah. Inilah yang orang anak-anak touring, para peturing itu yang dicari itu ini. Kenikmatan melihat alam. Dan gak semuanya orang bisa melihat seperti ini. Tuh. Hati loh bang. Nah nih itu udah. Pan ambil kiri. Nah dia akan beralih ke sebelah kanan nih bu. Masya Allah, cakep banget bu. Aduh, kayaknya masih itulah ya, di atasnya masih hijau gitu loh, Fa. Iya. Nggak kelihatan cadasnya, kayaknya belum pernah meletus kali. Gunungnya masih menyimpan energi yang begitu besar dan akan keluar pada waktunya. 23 kilo dari penginapan kita. Kita masuk jalan Gampol Pandaan. Waktu 7.31. Lalu lintas di tanggal 21 Maret 2026 Jalan Raya Gampol Pandaan lancar banget. Masjidnya Masjid Baitur Rahman. Udah pakai baju raya, udah dandan. Udah pakai baju lebaran, udah dandan. OTW menuju rumah saudara. Siapin amplop. N apa N? Kenapa, Fa? Plat N. F? N. N. Selamat datang di mana ini? Selamat datang aja. Pasuruan. Pasuruan. Oh, alhamdulillah. Kita masuk Pasuruan. Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kemarin orang dari Pasuruan. Beda jalan Pasuruannya, Fa. Iya. Ini jalan nasional, Fa. Halus tenan. Rumah pompa Gempol. Probolinggo, tadi dia bilang Bromo via Probolinggo jalan ini. Oh, Bromo via Probolinggo. Probolinggo. Seperti Adit kan, di Udit ya Probolinggo. Iya. Ya. Iya, benar. Jadi kita nanti akan susur pantai utara Jawa ya, Fa. Mungkin cuaca agak sedikit panas. Kita di pinggir-pinggir pantai. Tapi nggak tahu deh kelihatan pantai apa enggak.
Karena ayah juga pertama kali nih, kita sama-sama pertama kali lewat sini. Ada lurus. Itu ada itunya tadi. Belok Maya ini. Nah, lurus ya. Lurus ibu, awas. Oh, ke situ. Oh, Malang. Papa udah ke Malang Pak? Belum kan? Belum. Ya nanti kita kalau ke Malang kita foto di UB ya Pak? Udayana. Sebentar. Ini kita di Ibu ambillah kamera Ibu. Alun-alun loh nih. Alun-alun Bangil. Oh, alun-alun Bangil. Tuh. Anak saudara. Pasuruan lebaran rame. Pasuruan mulai menggeliat. Nih mulai keluar mengunjungi sanak saudara silaturahmi. Kenapa tuh yang panasnya? Tuh udah pada rame. Banyuwangi Probolinggo. 8 kilometer. Situbondo. Probolinggo dulu, Banyuwangi 198 kilometer, setengah dari Probolinggo. Kota nih. Oh iya nih itu kota Pasuruan. Oh iya, alhamdulillah. Oke, setelah Pasuruan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah masuk ke kota Pasuruan. lurus Pak. Kita menuju Probolinggo. Dan nanti insya Allah akan menginap di Banyuwangi. Udah dikasih pos Gretek jalannya. kebon Keriting jalannya. Di ujung. Kita mau belok ke kanan, Pak. Push. Ya, di ujung kita belok kanan. di ujung. DPRD Kota Pasuruan. Oh, di sinilah nih perkantoran ya. Kiri depan, Pak. Ke kiri. Oke. Ikuti lampu abang yang di depan ini. Shell Jedang Indonesia, PT Shell Jedang. Apaan tuh, Bu? Produksi apa itu? Shell Jedang. Ada keramaian, Pak. Slow, Pak. Slow. Orang berhelm. Oh iya. Oh ya. Di sini helm nggak laku. PT Shell Jedang Indonesia apa tuh? Di sini helm nggak laku. Masih lanjut di Jalan Pantura menuju ke mana, Ibu? Probolinggo. Probolinggo. Sekarang pukul 8.36. Kita masih di Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Kita sudah melewati kota Pasuruan. Sekarang udah 8.35. Rel. 73 km dari Mojokerto. Seperti biasa dan seperti pantura-pantura di daerah lainnya, jalannya lurus. Ada gapura, tunggu pelan-pelan. Oke. Op, santai. Aduh. Oh ya, awas, Pak. Gak kelihatan, Bu. Itu. Selamat datang. Probolinggo.
Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 848. Alhamdulillah kita masuk Kabupaten Probolinggo. Jarak dari hotel kita di Mojokerto itu 84 km. Dan kita belum ngisi bahan bakar, teman-teman. Alhamdulillah. Sudah masuk Kabupaten Seru ini. Probolinggo. Aduh, ketemu lagi kita Ereking. Dari kemarin-kemarin Ereking. Oh, bukan Fabit. Oh, kirain Ereking tadi. Ayo kita berasa. Bit 2 tak. Hop, hop, hop. Hati-hati Pak. Ini rel. Oke. Abang di jalannya. Kayaknya kita harus break jam 9 nih. Kita lihat dulu di mana bisa break. Woi Bayu, mana ya Allah fotonya tuh. Itu Itu TAF 4x4. mobil tuh. Mobil TAF, Toyota TAF zaman dulu. Oh, jadi sekarang tahu tapi wajib. Wah, masjid apa nih? Gede masjidnya. Masjid Probolinggo, Aroyan. Nah, Masjid juga adanya sebelah kiri, kanan. Itu aja lah, ke kanan tuh. kanan. Ya. Ya udah. Ada warung nggak? Toilet tuh, Bu. Iya sini aja lah. Ke depan. Rindang. Alhamdulillah. Ini bensin mana ya? Enggak, bensin masih penuh. Full. Pukul 8:52 kami pun istirahat di SPBU Harley, teman-teman, atau SPBU 54.672.14, dan kami istirahat lebih kurang 1 jam karena kami memang tidak terburu-buru karena hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Kami pun menghubungi sanak keluarga. Dan setelah selesai kami sempat menerbangkan drone menikmati indahnya pemandangan Banjar Selatan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Ini cantik banget, teman-teman. Cantik banget. Udah 116 kilo loh dari Mojokerto, dari hotel kita. Dan kalau dari rumah di Bekasi, seset kanan, Pak. Hati-hati Pak. Ya, mobil. Sudah berapa ya? Dari Bekasi itu udah 871 kilometer. 800? Ya, 871 kilometer. Alhamdulillah, insya Allah perjalanan lancar. Slow, Pak, kurangi kecepatan. Ya kalau Lombok itu dia kereta kapalnya nggak tiap hari ya? Tiap hari. Nggak tahu ya, kalau dari Surabaya nggak, kayaknya ada jadwal. Iya ya, pernah ngomong ada jadwal. Iya. Ini juga ada jadwal. Tapi kalau dari Bali mungkin tiap hari, karena lebih dekat Bali soalnya. Jadi kalau apa katanya tadi tuh raksaan kota Probolinggo? ya, Raksaan. kita memasuki kota Keraksaan Probolinggo.
Ini Faisal Riza. Kota Keraksaan Probolinggo. Ya, masih Di kota ini kota Keraksaan. Kanan. Oke, itu dilihat Fa. Situ Bondo terus Banyuwangi terus Pelabuhan Kalibuntu, Balai Karantina Islamic Center, Masjid Agung. Berarti kita lurus. Masjid Agungnya mana? Oh, ini alon-alonnya. Ibu, alon-alon Bu. Kantor Keraksaan. Tuh. Bupati. Oh, kantor Bupati Probolinggo ini. Ya, Keraksaan. Selamat datang di Desa Sumber Rejo. Oh iya, lu bisa ya. Kenapa? Hari tadi orang kesanangan asal. Kenapa, Fa? Bironya lu di on. Ya, Mana Python udah ada belum? belum. Ya tuh cerobongnya tuh. Cerobongnya dulu DP-nya tuh. Nggak berapa. Oke. Pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia. Inilah dia. Ya ini kancangnya lape HP ku. HP ku. Kancangnya. Ini adalah doa kita tahun lalu, Fa. Iya. Doa kita tahun lalu ingin melintas di depan PLTU Python, tapi nggak kesampaian. Allah mengundurnya. Kata Allah, udah tahun depan aja kalian ke sana. Tahun ini kalian ke tempat yang lain aja. Silaturahminya ke tempat yang lain aja. Alhamdulillah. Sekarang resmi Fa, Safa, Nah, itu adalah ayah, ibu melewati PLTU Python. PLTU terbesar, pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia. ya karena Ada hotelnya, ada di dalam. Tuh. objek vital nasional. Ya, nih PLTU-nya masuk situ. Nggak boleh kita. Kalau nggak ada, ditahan kita nanti. Nah, PLTU Python inilah yang mensuplai listrik. Salah satu ya dari sekian banyak pembangkit listrik yang kita miliki yang mensuplai Jawa Bali. Wah, keren itu Python. Kenapa dinamakan Python? Karena dia di daerah Python. Tuh, Bu. Tuh ada satu cerobong yang ngeluarin asap tuh. Dilarang memberi makan monyet. Nah, ada monyet di sepanjang jalan ini, ada monyet. Alhamdulillah akhirnya ini adalah wishlist kami tahun kemarin. Ingin melintas di Python. Alhamdulillah dikasih kesempatan tahun ini. Officially kita melintas di PLTU Python. Ya, Fa? Ya, Alhamdulillah. Tuh pada ditutupin tuh, Fa. Jadi kita nggak bisa berhenti ngeliat-liat, nggak boleh. objek listrik tenaga uap. Tuh. Nah, itu. Kelihatan tuh tulisannya PLTU Python. Tambalannya terlalu tuh berbeda dengan Masya Allah, keren. Wait. Keren, Fa. Keren, Fa. Udah ya?
Udah, ayo. Ini mau makan apa nih? Warung Hikmah ikan bakar. Warung Hikmah. Dapatnya hikmah. Kalau makan di sini dapat hikmah. Ya. Di motor pinggir. Dah, ya. Yuk. Bismillahi. Bismillahi. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita berhenti buat makan dulu, makan siang. Ada. Nah, ini Selat Bali. Tapi Balinya belum kelihatan karena kita masih di selatan. Nanti ketika kita udah melewati Alas Baluran baru Bali akan kelihatan karena kita melingkar gitu. Jadi di sebelah timurnya lagi. Bensin kita 2 bar turun. Tapi masih cukup lah. Wow. Oke Mueng, Medi, mari gas. Mari kita gas menuju Banyu Asin. Nah, hop, break. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Jam 11 lewat jam 1 lewat 12 kita lanjutkan lagi perjalanan kita teman-teman ke arah Banyuwangi. Berapa sisanya lagi kita nggak tahu nih, tapi kalau dari Mojokerto kita sudah menempuh perjalanan 174 km dengan rata-rata pemakaian bahan bakar itu di 47,3. Kita belum mengisi bahan bakar semenjak dari Mojokerto, baru habis 2 bar. Kalau dari Bekasi kita sudah menempuh jarak 929 km. Pelan-pelan, jembatan Pandan. Kereta harus lurus juga. Terus kalau pakai mobil nanti belum macetnya lagi, mau kemana ya kan? Aduh, airnya warna Tahiti. kok kayak gini banget ya airnya ya? Sungai Batanghari. Warna Tahiti ya. 1000 Nih. kilometer. Ya 1000 km. Panarukan, Ya, 1000 Anyar Panarukan. Nah inilah nih itu Pantura itu Bu. Ya aku mau foto. Dan sampailah kami di Monumen 1000 km Anyar Panarukan. Jadi monumen ini didirikan sebagai penanda sejarah tentang jalan raya pos yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Belanda yang bernama Herman Willem Daendels. Jikalau teman-teman pernah mendengar Jalan Daendels, Daendels itulah orang yang sama yang juga membangun Jalan Raya Pantura yang berada di pantai utara Jawa yang berawal dari Anyer di Provinsi Banten dan berakhir di sini di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, dan jaraknya mencapai 1000 km ya teman-teman. Dan ceritanya itu banyak sekali penyiksaan, pembunuhan terhadap masyarakat setempat karena pembuatan jalan ini dilakukan dengan sistem kerja paksa.
Iya, 2 jam 2 29 di 199 km kami sudah memasuki kota Situbondo dari Mojokerto. Tadi ngisi bensin berapa Pak? 90.000 ya? 90 ya, 90. Ya belum masuk. Mas teman-teman yang orang Situbondo, moga-moga kalau ngelihat video ini bisa yang nggak mudik ya, bisa sedikit mengobati. Ya di situ ya. Kantor Bupati Situbondo. Nah, di depan kayaknya alun-alun deh. Alun-alun Situbondo. Oh iya. Ya. Ini apa nih? Kanan di kanan. Kanan ya, kanan. Oh RRI itu Situbondo. Apa tulisannya, Bu? Situbondo Kota Santri Pancasila. Oh, Santri Pancasila. Hati-hati, Pak, Bampi. Ya. Papilon jauh nih, Sarwon. Apa tuh? Alhamdulillah ini jalannya bagus. Ada sedikit-sedikit tambalan ya, biasalah. Di sana sini. Sekarang pukul 3.12 teman-teman, kita masih di jalur pantai utara Jawa menuju Alas Baluran. Cuacanya mendung, insya Allah nggak hujan. Kalau udah hujan kacau kita. Ini di Jalan Legend Suprapto. Jadi berarti panturannya nggak sampai sini berarti ya? Iya. Panturannya itu sampai. Bukan itu deh ya. Iya, cuman sampai sana. Kesininya ini bukan pantura lagi kayaknya. Nanti kita Anukan aja. Jadi hanya itulah batas pantai utara Jawa. Padahal sebenarnya dekat lagi ya. Tapi di Google Map pun, di Google Map bukan pantura namanya ini. Alhamdulillah sekarang official kita masuk ke Taman Nasional Baluran Situbondo. Apakah banyak monyet? Ini kenapa abang? Cuacanya sedikit gimana gitu, membuat was-was kita ini. Lihat mobil dari atas. La haula wala quwata illa billah. Ya. Alas Baluran, Taman Nasional Baluran. Nah, inilah hutan Baluran. Kalau di map ya, semuanya hijau, nggak ada penduduk karena dia Taman Nasional, jadi nggak boleh di panjang ini. Lorena, kemana itu? Dari mana? Dari Bali kali. Ada. Bali kan ditutup ya. 2 hari kan penyeberangan ditutup. Kok di Farisi ada juga ya, bisa kok beli. Emang iya? Kan ditutup 1920 pas Nyepi. Oh iya. Terus sekarang udah buka kan? Iya ya. Sekarang apa besok? Tanggal 21. 21. Oh, udah buka berarti. Masalahnya pemberitahuan di Farisi cuman Merak doang. Iya ya, karena Merak itu gila banget itu. Rame banget. Ah, ini keren, Fa. Ini karena musim penghujan, jadi daun-daun jatinya ini mulai bermekaran.
bunga-bunganya, bunga jati ya. Apa sih itu? Apa ya? Iya, bunga jati. Kalau di musim kering, ini gugur-gugur ini, tinggal batangnya doang. Rame. Deka semua apa? Berarti udah buka kan? Berarti punya Udah buka ya. Tapi nggak tahu ya, ini ada penerangan kalau malam apa gimana? Kayaknya nggak ada deh, Nggak ada. nggak ada penerangan. Ya, makanya kita jangan lewat sampai malam lah di sini. Hari-hari biasa tuh rame di sini, Bu. Mobil-mobil besar, bis-bis. Agak gerimis lah. Iya, pelan-pelan ya. Iya, Pak. Iya. Kita lihat dulu. Saudara-saudara kita yang dari arah berlawanan bagaimana? Apakah dia memakai mantel? Sedikit cerita tentang Alas Baluran ini, teman-teman. Alas Baluran adalah taman nasional yang dulu merupakan tempat berburu bagi para pejabat kolonial Belanda dan sekaligus juga dijadikan tempat persembunyian oleh para pejuang dikarenakan medannya yang sulit sehingga Belanda sulit untuk melacak keberadaan tentara pejuang di kawasan ini. Namun karena begitu banyaknya marga satwa yang ada di area hutan Baluran ini, Direktur Kebun Raya Bogor mengusulkan agar kawasan hutan Baluran dijadikan kawasan hutan lindung untuk melestarikan satwa dan ekosistemnya. Dan 7 tahun setelah penetapan hutan Baluran menjadi hutan lindung, kembali pemerintah Hindia Belanda menetapkan hutan Baluran ini menjadi suaka marga satwa di mana luas areanya adalah 25.000 hektar. Dan setelah Indonesia merdeka, pemerintah RI memperkuat status suaka marga satwa di Alas Baluran dengan keputusan Menteri Agraria di tahun 1962. Selain dari Alas Baluran yang sangat asri dengan jenis satwa yang beragam, bisa dilihat betapa padat dan rapatnya tumbuh-tumbuhan yang hidup di Alas Baluran ini. Alas Baluran juga dikenal dengan cerita-cerita mistis di kalangan supir-supir bus Jawa Timur ya teman-teman. Salah satunya adalah para supir bis menghindari waktu maghrib jika melintasi Alas Baluran ini. Yang ceritanya di waktu peralihan sore ke malam itu banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sepanjang jalan yang membelah hutan Baluran ini teman-teman. Dan kalau ditanya ke saya bagaimana perasaan melewati Alas Baluran saat ini, jawabannya adalah mistisnya kuat sekali. Kami udah sampai di Taman Nasional Baluran teman-teman, tapi sekarang ini lagi ditutup karena lagi libur Idul Fitri. Jadi cukup kita berfoto aja, hanya bisa menikmati dari luarnya saja.
Pos polisi 90,5 Baluran Banyu Putih Situbondo. Oke. Yuk. Tar dulu, awas kanan, Fa. Desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Jembatannya di mana? 54 menit, Pelabuhan Ketapang 27. Kita di atas Ketapang kan? Iya. Ya. 54 menit. 50 menit. Ya, kita lanjut aja lah. Lanjut aja lah. Kayaknya terang. Insya Allah terang. Ini hanya di bagian ini aja. Jangan terlalu kencang, udah masuk keramaian. Alhamdulillah Baluran sampai juga walaupun nggak bisa masuk. Ya. Bang Jatim selamat jalan. Selamat jalan ini. Pokoknya kalau ada Bang Jatim selamat jalan aja. Memasuki Kabupaten Banyuwangi, kami pun dihadang hujan yang cukup lebat teman-teman, sehingga kami memutuskan untuk berteduh dulu di SPBU Brangsing di daerah Kabupaten Banyuwangi. Setelah hujan reda pukul 5:10, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke kota Banyuwangi. La haula wala quwata illa billah. Bang, permisi. Sri Tanjung Banyuwangi, Terminal Induk. Oh, Terminal Induk Sri Tanjung Banyuwangi. Mana dia pelabuhannya? Belum ada. Belum, bentar lagi, Bu. Nih kita Kiai Haji, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Gelap katanya Pak, gelapin gitu kali Pak. Ada pengawalan itu. Jadi kamu lah. Berapa menit lagi ya? Nah, ini pelabuhan. Pak. Ini untuk mobil Pelabuhan Ketapang. Nah, ini motor. Ini motor, besok kita masuk ke sini. Jadi kita melintas Banyu Lincir, Banyuwangi. Ini kemana nih abang nih? Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, balik lagi ke kiri. Wah, nggak usah kencang-kencang nih anak. Terus Pak, masih terus Pak. 18 menit. Jadi besok berarti jam 7 kita udah harus jalan Pak. 3,4 kilo yang belok ke kiri Pak. Sepinya Maghrib Bu. kalau Jakarta maghrib maghrib. Oh, biasa rame di kanan mana? Jadi pas Jakarta pulang itu ramai. Pak, awas mobil nak. Belok ke kiri katanya nanti ya Pak. Itu tadi dari situ. Kita dipoto Pak. Kamera. Dikirimnya ke Jakarta. Nah, ini orang Jakarta nih. Ya Pak. Berarti Pak. Kamu duduk Sebelah kanan tapi di ujung dia. Masih sekitar 600 meter. Nah, itu kayaknya tuh nak. merah-merah. Ini Alfa nih. Ketemu apa? Oh, dekat kita Alfa Pak. Iya. Mana dia hotelnya? Ah tuh ha. Kedaton House Syariah. Dan sampailah kami di penginapan di kota Banyuwangi teman-teman. Pukul 17:52 menit kami check-in di Hotel Kedaton House Syariah yang ada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 7 Tukang Kayu Banyuwangi. Adapun pengeluaran kami di hari Sabtu ini tanggal 21 Maret 2026 adalah pengisian bahan bakar untuk 2 sepeda motor itu 90.000 per talit.
karena kebetulan di SPBU itu pertamaknya habis. Kemudian kami makan siang bertiga itu 140.000. Istirahat di Indomaret Uringin Anom belanja 60.000, dan parkir untuk 2 sepeda motor 4.000. Dan setelah bersih-bersih kami pun keluar keliling kota Banyuwangi, dan kemudian makan malam seharga 80.000. Sementara untuk biaya hotel per malamnya adalah 418.000. Jadi total pengeluaran hari ini adalah 792.000 rupiah. Dan sampai di sini dulu teman-teman perjalanan kami dari Mojokerto ke Banyuwangi. Perjalanan alhamdulillah lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya, yaitu Banyuwangi menuju ke Pulau Bali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita touring. Masa motor dicuci mulu, tapi nggak pernah dibawa touring.